Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Bukan sekali dua kali Abu Nawas melancong ke negeri tetangga. Dalam setahun mungkin ia sudah 3 kali meninggalkan negerinya. Tentu saja keperluannya untuk berdagang. Suatu ketika Abu Nawas pergi ke suatu negeri, di mana negeri itu hiduplah seorang raja mempunyai istana megah yang dikelilingi danau. Meski hidupnya bergelimang kemewahan, sang raja merasakan kejenuhan. Hingga terbesitlah tanda tanya dalam hatinya. Mengapa tidak ada satupun ksatria yang sukses masuk ke istana dengan berenang di danau tersebut? Karena penasaran, sang raja pun membuat sayembara untuk mencari orang yang mampu melakukannya. Seminggu berikutnya, sayembara pun dimulai. Semua rakyat dikumpulkan di depan danau, termasuk Abu Nawas yang kala itu sedang berada di negeri tersebut. Lalu di depan rakyat dan prajuritnya, sang raja berbicara lantang. "Wahai seluruh ksatria dan rakyatku, dengan ini saya mengumumkan, saya ingin mencari seorang lelaki yang tangguh di negeri ini. Jadi saya menantang kalian semua untuk berenang di danau ini menuju istanaku. Barang siapa yang berhasil, akan saya kabulkan apa saja permintaan kalian." Mendengar sayembara dari sang raja, semua orang pun kaget. Pasalnya, danau tersebut banyak dihuni oleh buaya-buaya besar dan ganas. Tentu saja mereka tidak ada yang berani. Tiba-tiba muncullah prajurit ksatria. Badannya tinggi dan besar. Dia adalah prajurit yang dikenal paling kuat. "Wahai paduka yang mulia, izinkan hamba melakukan tugas ini," kata prajurit tersebut. "Silahkan wahai prajuritku," jawab sang raja. Semua orang penasaran ingin melihatnya, apalagi dengan Abu Nawas. "Nekat sekali orang itu, dia pasti tidak bakalan selamat," ucap Abu Nawas dalam hati. Tepat sekali dugaan Abu Nawas. Baru saja prajurit tersebut berenang sejauh 3 meter, ia langsung diserang buaya-buaya ganas. Akhirnya ia tewas mengenaskan. Dengan perasaan sedih dan kecewa, Baginda Raja berkata, "Peserta pertama saya nyatakan gagal. Masih adakah yang berani mencoba?" tanya sang raja. Spontan semua prajurit langsung mundur ketakutan. Mereka panik kalau sang raja sampai menunjuknya. "Kalian tidak usah takut. Aku tidak akan memaksa kalian untuk melakukan tugas ini," ujar sang raja. Tidak berapa lama kemudian, orang terkuat dan paling pemberani dari rakyat biasa maju ke depan menghadap Baginda Raja. "Apakah kamu yakin?" tanya sang raja. "Jangan khawatir paduka, hamba adalah pawang buaya. Hamba pasti bisa berhasil," jawab orang tersebut. Sang raja langsung terlihat ceria. "Baiklah, silahkan terjun ke danau itu," titah sang raja. Orang itu melaksanakan perintah rajanya. Ia terjun ke danau yang penuh dengan buaya. Akan tetapi dia tetap saja mati. Ia memang tidak diserang oleh buaya, namun ia mati tenggelam karena tidak bisa berenang. Akhirnya semua orang yang ada di sana pun menjadi takut. Mereka ikut mundur bersama yang lain. "Waduh, tidak ada yang berani. Bagaimana negeri ini bisa menjadi kuat kalau kalian semua menjadi penakut?" kata sang raja kecewa. Tiba-tiba Abu Nawas langsung menceburkan diri ke dalam danau. Perbuatannya ini tentu membuat semua orang kaget dan cemas, termasuk sang raja tersebut. Abu Nawas terlihat berenang sekuat tenaga. Beberapa kali ia menghindar dari serangan buaya. "Luar biasa, ayo terus, teriak sang raja kegirangan. Yang lain pun turut menyemangati Abu Nawas. Sampai akhirnya
Abu Nawas berhasil dan tiba di istana dengan selamat, tidak kurang suatu apapun. Sang raja segera menghampiri Abu Nawas. "Benar-benar mengagumkan, kamu hebat sekali. Tapi sepertinya kamu bukan orang negeri ini. Siapa namamu dan dari mana asalmu?" tanya baginda raja. Abu Nawas yang dalam keadaan basah kuyup dan gemetaran menjawab raja tersebut. "Nama saya Abu Nawas, saya dari negeri Baghdad," jawab Abu Nawas. "Baiklah, meskipun kamu bukan orang sini, tapi saya akan tetap menepati janjiku. Sekarang apa yang kau inginkan?" tanya baginda raja. "Saya ada satu permintaan," balas Abu Nawas. "Apa itu? Apakah kau ingin menikah dengan putriku?" tanya sang raja. Bukan itu," jawab Abu Nawas. Sang raja sedikit terkejut. Bagaimana mungkin sang putri yang cantik jelita ditolaknya mentah-mentah? "Apa kau ingin istana dan hartaku?" tanya sang raja mulai cemas. "Itu juga bukan. Aku tidak menginginkan semua itu," sahut Abu Nawas. Sang raja lega mendengarnya. Ia pun kembali bertanya kepada Abu Nawas, "Lalu apa yang kau inginkan?" Dengan wajah penuh amarah, Abu Nawas menjawab, "Saya ingin tahu siapa yang tadi mendorongku hingga aku terjatuh ke danau." Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.